hatta nuqdiqa man ila al-ardi fananzura kaifa ta'malun. Sesungguhnya Adam alaihissalam setelah diturunkan ke bumi, qalatil malaikatu, para malaikat berkata, ay Rabb, wahai Tuhan. Mereka berkata kepada Allah, wahai Tuhan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Kenapa Engkau menciptakan di bumi itu makhluk yang membuat kerusakan di dalamnya dan menimpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami senantiasa bertasbih, memujimu dan mensucikanmu. Qala, Allah menjawab malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih tahu, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak ada tahu. Lalu kemudian malaikat menjawab lagi, Rabbana nahnu aqwa'u laka min bani Adam. Wahai Tuhan kami, kata malaikat, kami lebih taat kepadamu daripada Bani Adam, daripada manusia. Qala Allah Ta'ala lil malaikah, Allah kembali mengatakan kepada malaikat, alumu malakaini minal malaikati hatta nukhbira ma ilal ardi fananzuru kaifa ta'malun. Allah berkata kepada malaikat, halumu, berikan, tunjukkan dua malaikat untuk kita turunkan keduanya ke bumi, hidup seperti hidup manusia. Fananzuru kaifa ta'malun, maka kita akan melihat bagaimana kalian malaikat tadi yang diturunkan ke bumi kehidupannya, apa yang akan dia kerjakan. Qalu Rabbana Harut wa Marut. Kemudian para malaikat berkata, Rabbana Harut wa Marut, wahai Tuhan kami, ini dua malaikat Harut dan Marut, turunkan keduanya ke bumi. Fa'ubita ilal ardi, maka keduanya diturunkan ke bumi dalam bentuk perangkat manusia. Jadi ketika diturunkan Harut dan Marut ini diberikan perangkat seperti perangkat manusia. Apa perangkat manusia? Punya akal, punya hati, punya perasaan, punya nafsu, perangkat manusia. Dan perangkat itu tidak ada pada mereka. Tapi karena Allah ingin menguji dua malaikat ini, sebagai bentuk cara Allah menjawab malaikat terhadap pertanyaan malaikat, kenapa manusia melakukan kerusakan di muka bumi. Maka setelah diturunkan dua malaikat ini, Harut dan Marut, dengan perangkat manusia, fa'ubita ilal ardi, diturunkan keduanya kepada manusia ke bumi. Wa muthilat lahum az-zahrah imra'atan min ahsanil bashar. Maka begitu sampai keduanya di bumi, yang sudah ada di dalam keduanya perangkat manusia tadi, wa muthilat lahum, ditampilkanlah di hadapan keduanya. Baru duduk umum, langsung Allah tunjukkan, Allah tampilkan di hadapan keduanya az-zahrah, satu bunga, imra'atan, dalam wujud perempuan, bukan perempuan, bunga dalam wujud perempuan. Jadi bagi dua malaikat itu melihat bunga perempuan, min ahsanil bashar, yang merupakan wujud perempuan yang paling cantik daripada seluruh perempuan itu. Faja'athuma fasa'alaha nafsaha, maka seketika itu dua malaikat tadi, Harut dan Marut, langsung
mendekati perempuan tadi, perempuan tadi mendekati Harun dan Marut. Fasa'alaha nafsaha, begitu mendekat, fasa'alaha nafsaha, maka dua malaikat tadi langsung meminta, berhasrat kepada si perempuan tadi. Bantu anda surau dengan tadi langsung berhasrat. Faqalat, maka perempuan itu menjawab, la wallahi hatta takallama bihadhihi kalimah fil isyraq. Tidak boleh, tidak boleh, wallahi demi Allah, hatta takallama bihadhihi kalimah, baru boleh kalau kalian berdua, Harun dan Marut tadi, kalau kalian berdua mau mengucapkan kalimat ini. Maka kemudian si perempuan itu mengucapkan satu kalimat yang kalau kalimat itu diucapkan, seseorang akan langsung syirik kepada Allah. Qala, dua malaikat Harun dan Marut tadi menjawab, la nusyriku billahi abada. Tidak, kami tidak akan menyekutukan Allah dengan apapun. Fadhahabat anhum, maka pergilah perempuan itu meninggalkan dua malaikat tadi. Thumma raja'a, tidak lama kemudian kembali membawa bisabiyin, seorang anak bayi, tahmiluhu fasa'alaha nafsa, maka dua malaikat tadi kembali berhasrat, meminta untuk digauli, ya. Kembali berhasrat. Faqalat, maka perempuan tadi menjawab, la wallahi hatta taqtula hadha as-sabi. Tidak boleh, kata perempuan tadi, baru boleh kalau kalian berdua mau membunuh anak bayi ini. Faqala, maka dua Harun dan Marut tadi mengatakan, la wallahi la naqtuluhu, tidak, demi Allah kami tidak akan membunuh bayi. Fadhahabat anhuma thumma raja'at biqadhi khamrin tahmiluhu. Kemudian perempuan tadi meninggalkan Harun dan Marut dan kembali membawa satu cangkir, satu ceret yang berisi khamar. Fasa'alaha nafsa, karena perempuan itu balik lagi, maka Harun dan Marut minta lagi, berhasrat kepada dua perempuan tadi. Faqalat, maka si perempuan menjawab, la wallahi hatta tashraba hadzal khamar. Tidak boleh, kalian tidak boleh sebelum aku, kata si perempuan, kecuali setelah kalian minum. Kalian berdua minum khamar ini. Fasyariba, fasakira, maka Harun dan Marut meminum khamar ini. Fasakira, karena keduanya meminum, fasakira, maka keduanya mabuk. Mabuklah keduanya, fawaqa'a 'alaiha, maka terjadilah zina antara Harun dan Marut tadi dengan perempuan. Waqatala as-sabi, kemudian juga setelah zina keduanya membunuh si sabi, si anak bayi tadi tidak dibunuh pertama kali. Falamma afaqa qalatil mar'ah, manakala keduanya Harun dan Marut itu sadar, qalatil mar'ah, berkata si perempuan, wallahi ma taraktuma mimma abaituma alayya illa waqad fa'altuma hina sakartuma. Kata si perempuan, demi Allah, tidaklah kalian meninggalkan apapun yang aku perintahkan sebelumnya, melainkan sudah kalian lakukan. Artinya kalian sudah berzina, kalian sudah meminum khamar. Maka ketika itu fakhuyyira inda dzalik. Inilah yang ingin Allah ajarkan kepada para malaikat yang lain. Fakhuyyira, maka kemudian dua Harun dan Marut tersebut harus dihukum. Karena sama seperti manusia dihukum kalau berbuat dosa, maka Harun dan Marut juga harus dihukum.
Bagaimana cara dihukumnya? Fakhuyira, maka kedua Harun dan Marut diberikan pilihan hukuman. Fakhuyira inda dzalika baina adzab dunya wa adzab akhirah. Diberikan pilihan untuk memilih hukuman di dunia atau azab di dunia atau azab di akhirat. Lagi manusia menyon zina, menyon dihukum cambuk, terstruktur menyegalong kawin, kawin dirajam. InsyaAllah setelah proses hukuman di akhirat aman. Tapi menyon tendanya taubat, maka akan diazab di hari akhirat. Maka di sini Harun dan Marut fakhtara azab dunia, maka keduanya memilih azab dunia. Pilih ya Allah. Setelah dibersihkan, kemudian ditarik balik perangkat manusia tadi yang nabak Harun dan Marut, perangkat akal, perangkat perasaan hati, perangkat nafsu, syahwat, ditarik balik perangkat balik cerita mereka lain. Dan manusia itu dosa. Jadi di sini letak kenapa Allah sayang kepada manusia. Hanya bersayang kepada manusia. Kajilah Islam penuh, ada kawin, ada menyokah harus sibuk betul, karena dia manusia, dia bukan malaikat. Jadi tanya harus hukum ya. Dan Allah sendiri paham, lebih paham kan, karena dia menciptakan manusia. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Inna Allah la ya'jabu minasyabab alladhi laysa lahu safwah. Sesungguhnya Allah takjub kepada anak muda alladhi laysa lahu safwah, yang mampu mengendalikan nafsu. Takjub Allah. Menyona anak muda yang mampu mengendalikan, seharusnya di masa dia sedang masa-masa beratnya pengendalian diri, berbuat hal-hal negatif, tapi dia berbuat positif, itu Allah saja takjub. Maka kalau Allah saja takjub, seharusnya kita lebih takjub, dan lebih takjub. Jadi kadang-kadang manusianya taat, kadang-kadang manusianya saleh. Kalau anak muda yang bertakjub, yang berapresiasi, harus kita apresiasi dia, harus kita berikan hadiah dia. Karena dengan dorongan yang begitu luar biasa dari dirinya untuk berbuat hal-hal tidak baik, dia lawan, dia kendalikan, justru dia berbuat baik. Itu harus kita apresiasi. Jangan begitu kita lihat ada anak muda yang baik, yang soleh, yang cepat, yang kampung. Begitu kita lihat, macam harganya dia tak muda. Jangan seperti itu. Harus kita apresiasi, kita kita tinggikan dia, harus kita berikan apa yang bisa kita berikan, kita motivasi. Karena Rasulullah seperti itu. Rasulullah itu kalau melihat anak-anak yang potensial, anak-anak yang taat, anak-anak yang saleh, itu dipanggil oleh Rasulullah, diberikan sesuatu spesial. Lihat ada anak muda umur 9 tahun, Abdullah, anak Umar bin Khattab, saleh taat sekali saja, panggil Rasulullah, guru Rasulullah. Kenapa dipanggil? Karena Rasulullah melihat ini luar biasa, maka dipanggil, diajak ngobrol. Di akhir Rasulullah mengatakan, ni'ma Abdullah idza shallal lail. Kamu mantap sekali, kamu luar biasa sekali, kamu akan lebih sempurna apabila kamu salat qiyamul lail. Oleh Rasulullah. Kemudian dilihat yang lain, dilihat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu dia sering tidur di rumah
Jadi Rasulullah melihat setiap bangun malam itu Abdullah juga ikut. Jadi begitu Rasulullah masuk kamar mandi membuang hajat, datang Abdullah jam 4 jam 3 malam dan membawa air. Begitu Rasulullah mau wudu, tidak sudah ada air. Ditanya sama istrinya, "So do you?" Kata istrinya, Rasulullah Salama dan kata istri yang lain, "Abdullah bin Abbas." Apa kata Rasulullah? "Allah faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Luar biasa anak ini, masih umur 7 tahun sudah sanggup bangun malam bahkan meletakkan air wudu. Maka Rasul mendoakan, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, buatlah anak ini faqih. Faqih itu alim, ulama. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia itu menafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian ada Usama bin Zaid, ada Zaid bin Sabit, ada banyak sahabat-sahabat kecil yang lain dipantau oleh Rasulullah. Nah, kalau kita baru ribut kalau sudah rusak, Bang Arda baru ada ini obat-obatan, tapi tidak ada usaha kita ketika melihat yang baik. Jadi dari sini kita harus melihat manusia itu dengan pandangan Allah. Jadi manusia itu tidak mudah untuk menjadi baik. Maka ketika dia baik itu harus diapresiasi. Jangan kemudian baik diapresiasi, ketika sudah tidak baik baru ribut. Tidak. Dari sekarang ini mahasiswa kita lihat yang dekat-dekat dengan kita, sudah pernah kita bahas juga sebelumnya. Kita lihat mereka, apalagi kalau kebetulan mereka misalnya memang tinggal di samping rumah kita atau kos di tempat kita, maka kita berikan perhatian lebih kepada mereka, sehingga ini bagian daripada bagaimana kita memahami kondisi manusia. Jadi itu tujuan Allah menurunkan Harut dan Marut untuk menjawab kepada malaikat yang lain. Beginilah maka manusia berbuat masalah, karena dalam diri manusia itu ada perangkat-perangkat. Jadi menyonya cara Allah menumbuh malaikat. Artinya kan posisi Allah ini membela manusia. Jadi kita nyo sesama manusia harus juga saling membela sama kerana itu maksudnya. Allah saja bela kita. Masa kita enggak bela sesama kita? Makanya kenapa Rasulullah itu ketika seseorang harus dihukum dengan hukuman atau hudud, bela Rasulullah. Kan hukuman hudud dan hukuman dalam Islam itu kan berat. Kalau minum khamar kedapatan sekali dicambuk 40 kali, kedapatan 2 kali dicambuk lagi 40 kali, kalau kedapatan sampai 3 kali dihukum lagi. Ternyata kedapatan ada seorang sahabat Nabi seperti merempok 3 cambuk 20, merempok 2 cambuk 20, merempok hingga kameramen sahabat Nabi bawa ke Rasulullah. Rasulullah, ini sudah saatnya dibunuh, dihukuman sebagaimana kau katakan dalam hadismu begini. Tapi itu Rasulullah, la taqtuluhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Jangan kalian bunuh dia, sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasul. Kan berubah hukum. Gara-gara berubah hukumnya, maka hukum dasar dibunuh kalau 3 kali kedapatan itu dimensor. Maka mereka kala dari sisi kemanusiaan, dari sisi humanis, sebuah hukum yang pernah Rasulullah katakan, Rasulullah membatalkannya, dan Rasulullah sendiri yang membatalkannya dengan sebab sisi kasih sayang kepada sesama manusia. Kemudian datang seorang perempuan yang sudah berbuat zina, karena dia sudah menikah.
datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah berbuat ini, tegakkan kepada saya hukum Allah. Maka kata Rasulullah, kamu jangan asal ngomong, sana, saya lagi ada kerjaan, pegang. Besok datang lagi perempuan itu, wahai Rasulullah, saya sudah buat ini, tegakkan kepada saya hukum Allah. Rasulullah marah. Oh, kan balik dong, kalau beda balik. Maka kemudian perempuan itu pergi. Ya, kemudian besok datang lagi dia, wahai Rasulullah, saya sudah berbuat ini, tegakkan kepada saya hukum Allah. Kena marah lagi. Cuman Pak Ega kekeh dia ulinang kami dia. Wahai Rasulullah, buktinya aku sudah mengandung. Yang baru anak 40 adik ini Rasulullah. Kemudian harus mengatakan, kalau begitu kamu pulang sampai kamu melahirkan anak ini, kemudian kamu sehat kembali, anak ini sehat, datang kembali ke sini, kita tegakkan hukum Allah. Kemudian ketika ditegakkan hukum Allah, dia harus dirajam karena dia sudah menikah. Maka ditegakkan hukum Allah, dipanggil beberapa sahabat Nabi, termasuk Khalid bin Walid waktu itu. Duduk pada simpang jalan, belah badan uyuk, di tengah waduk keluar. Maka disuruh lempar dari batu. Di antara yang melemparnya itu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid kan panglima perang. Menyebutnya perang paling ada cuy boleh. Jadi ketika Khalid bin Walid yang melempar batu itu, kencang sekali dia melempar batu. Genang, tak boleh ini ipol. Ketika darah itu mengenai baju Khalid bin Walid, dari tiga ada darah kena baju Khalid bin Walid. Karena darahnya mengenai baju Khalid bin Walid, bengih Khalid bin Walid. Ada derah, agaknya lucu. Kenang baju Khalid bin Walid bengih. Karena bengih, maka Khalid bin Walid mengeluarkan kata-kata melaknat. Begitu didengarkan oleh Rasulullah SAW kata-kata yang dikeluarkan oleh Khalid bin Walid, maka langsung Rasulullah marah, menyuruh Khalid bin Walid minggir. Rasulullah mengatakan, laqad tabat law wusi'at taubatuhu la wasa'at man fil ard. Hai Khalid bin Walid, dengar baik-baik. Itu perempuan sudah bertaubat kepada Allah. Besarnya taubat si perempuan, kalau taubatnya itu dibagikan ke seluruh pendosa di muka bumi, maka akan mencukupi seluruh pendosa dan yang kembali mewakili dirinya menduga kampung Allah yang banai taubat. Itu bagaimana Rasulullah membela, menjaga manusia. Telah beriman, anak olehnya manusia. Demikian juga dalam kesempatan yang lain, Rasulullah sering seperti termasuk datang seorang laki-laki kepada Rasulullah. Jadi kata Rasulullah, saya kemarin mendatangi seorang perempuan dan saya melakukan segalanya kecuali zina. Macam-macam kalau macam kecuali zina ya, akhir kali hukum. Maka hukum saya oleh Rasulullah. Tidak Rasulullah mudahnya. Ini Rasulullah ada wajah Rasulullah. Dia enggak bubuh kepada orang itu. Jadi kalau wajah Rasulullah, kita bulan-bulan nanti hukum dalam masjid. Alaysa qad sallaita ma'ana? Bukankah tadi subuh engkau sudah sholat bersama kita, subuh berjamaah di masjid? Kata laki-laki itu, iya wahai Rasulullah. Maka kalau engkau sudah bertaubat, sudah
berjamaah, maka itu sudah cukup untuk mengampunkan seluruh dosa-dosa. Nah, jadi dari mana datang hal-hal seperti ini? Dari mana datang tindakan-tindakan seperti ini dari Rasulullah? Ini dari yang hadis kita baca ini. Ketika Allah begitu membela manusia saat dipertanyakan oleh malaikat, maka cara Allah membela manusia itu juga yang diletakkan dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti ini seharusnya kita memandang sesama manusia. Jadi walaupun ada titik tertentu memang harus kita hukum, itu murni karena hukuman Allah, bukan karena kita kemudian memandang dia laknat, memandang dia dengan macam-macam. Tapi kehadiran dia Allah kami dan hukum rafatun fi dinillah, janganlah kalian berlonggar-longgar dalam hukum Allah, kan Allah bukan. Tapi sebisa mungkin selama masih ada celah, kita cari celah itu. Idrakul hudud bisyubhat, kata Rasulullah. Tolaklah hukuman itu dengan sekecil apapun syubhat. Artinya selama masih ada ruang untuk seorang pendosa tidak dihukum, cari ruang. Cuman dia orang keadilan. Itu makna keadilan. Menyucinya dia pegang laginya kalau untuk dosa dia kan bodoh kan. Dia keadilan. Seharusnya hal-hal seperti ini kita didik pada manusia semenjak dia masih kecil. Beginilah cara pandang yang diajarkan oleh Allah kepada kita dalam melihat manusia. Makanya dalam Islam itu cara melihat manusia dalam Islam itu lebih dalam daripada sistem hak-hak asasi manusia yang dibuat oleh manusia di PBB hari ini. Jadi Islam lebih detail kalau manusia. Walaupun pada prakteknya umat Islam sendiri tidak mengerti, kadang-kadang dan tidak mempraktekkan itu. Jadi kalau kita buka dalam usul fiqh itu, dalam rangka hukum Islam dalam usul fiqh, kita akan mendapatkan di sana ada istilah awarid ahliyah. Apa itu awarid ahliyah? Awarid ahliyah itu adalah kondisi yang menyebabkan si manusia itu melakukan sesuatu yang itu faktor human error. Itu dipertimbangkan dalam penindakan hukum. Makanya nanti misalnya dalam kasus pembunuhan itu dipertimbangkan. Ini ada unsur sengaja tidak? Nah, kalau ada unsur sengaja maka turun statusnya. Kemudian jika tidak sengajanya bagaimana? Betul-betul tidak sengaja 100% atau ada sengaja tapi agak sengaja, itu dipertimbangkan. Itu namanya awarid ahliyah untuk dicek sejauh mana human error. Dalam usul fiqh itu lebih dalam itu awarid ahliyah itu human error. Jadi ada hukum dosa, yang dicek ya. Dicek dia kamu berbuat dosa A, ya. Kenapa kamu buat dosa A? Itu dicek. Jadi kan berarti kalau tidak pegang masalah langsung maju rame-rame tidak. Ini kan hukumnya saja hukum rimba. Dicek dulu. Kamu ketika melakukan dosa ini kenapa? Waktunya kapan? Latar belakangnya apa? Kondisi kesehatanmu bagaimana? Psikologimu bagaimana? Jiwamu bagaimana? Itu panjang dalam hukum Islam, itu namanya awarid ahliyah. Bahkan kalau kita mau jujur, ini bukan lain. Islam ini satu sisi dia ingin menghukum berat si pelaku dosa ini, pelaku. Tapi ketika hukuman itu harus diterapkan, seolah-olah Islam ini mencari cara agar hukuman itu tidak bisa diterapkan. Kembali, ketika berbicara ancaman kencang sekali. Kalau zina begini hukumannya,
Orang juga dengar betul-betul kita ngerti pada dulu ancaman ayat, ancaman hadis. Kalau mencuri ancaman ayat, ancaman hadis. Kalau ini ancaman ayat, ancaman hadis, menan ke kubur, apakah langsung otomatis bisa diterapkan hukuman zina ya? Tidak bisa. Bagi kedua, perlu syarat. Yang pertama harus ada ikrar. Ikrar itu artinya pengakuan si pelaku sendiri. Nah, ngaku. Oh, dia nggak mau ngaku, tapi ada saksi. Tahap kedua, hadirkan saksi. Tadi draw saksi, draw. Nah, apakah kemudian saksi itu bisa langsung ngomong, saya melihat begini, saya melihat begini? Udah, hadirkan satu-satu saksi. Dan hadirnya tidak boleh sekalian. Nah, tidak. Drop naruh lang tim drop di bulan malamnya. Lu naruh transaksi. Yang lagi siagamnya. Baju itu dipakai bukunya. Baju kau. Warna apa? Warna biru. Kan. Sini dua. Ronaldo. Nah, lu cip bagian koneksi lu yang teleponnya siap tabunyo jadi atau Ronaldo kalanya. Tu baca itu bagian kaos. Berwarna biru. Sama dengan saksi. Oh, lewat. Saksi kedua. Saksi kedua. Saksi kedua. Sama je. Baca warna apa, baca apa, kaos. Warna apa, biru. Mana kita saksi kedua. Kedua baju ya. Mana pertama yang lagi, kalau orang yang ya roh. Jadi karena banyak faktor model yang aku baca itu. Aku baca itu. Goyang. Good. Kau dulu. Ada yang warnanya kacamata warna itu boleh. Jadi warna apa je? Ada hijau, ada merah. Yang mampu transaksi bayar campur dan mampu ke. Sedang hukuman lain namanya hukuman apa? Menuduh orang Jadi kan secara sepintas satu sisi keancam hukuman, tapi di sisi lain ketika pro kalau kubur tidak mudah untuk hukuman itu kita proses. Jadi seolah-olah lagi cinta cara lain, kadang aneh kubur, kadang goni, kadang mana kira-kira. Begitu nilai bagaimana Allah membela manusia. Jangan kita pikir kecil persoalan cinta Allah kepada manusia. Kalau cinta Allah kepada manusia tidak seperti yang kita gambarkan, bahkan lebih keahli manusia. Lihat kejadian si pembunuhan pertama di muka bumi. Si Qabil membunuh si Habil, menyuruh Allah ada yang sedalam yang kawan-kawan kepada manusia. Yang lihat di Qabil dibunuh si Habil, yang kaki cok kali itu manusia. Kapan aja deh? Kalau gagal. Menyuruh Allah ada sayang, ada perhatian manusia. Lagi perusahaan untuk meribet diedarkan karya kamu dari Bali. Tapi Allah tidak seperti itu makanya. Maka Allah mengatakan seandainya Allah memperlakukan manusia
sesuai dengan perbuatan manusia itu, maka sungguh Allah harus melenyapkan semua manusia. Tanya lagi kecil, tanya terjintip dan pukul dosa langsung tu, apa yang pukul dosa langsung tu balik-balik. Tidak ada. Anak tu saya tahu ya. Menang balik je, dari balik ni pakai. Jadi kita jangan terlalu sombong ketika berhadapan dengan orang lain buat pandang dengan kasih sayang. Perbaiki, ada usaha untuk memperbaiki. Kemudian hadis berikutnya lebih jelas. Hadis sama, tapi ada kata-kata yang lebih jelas Allah katakan kepada malaikat. Sebutkan hadis ini ya, dari Ibnu Umar juga ada yang Abdullah bin Umar. Asrafatil malaikatu 'ala dunya fara'at bani Adam ya'sun. Para malaikat memperhatikan kehidupan manusia, kemudian melihat manusia suka berbuat dosa. Faqalu, malaikat mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan, ma ajhala haula, betapa bodohnya manusia-manusia itu. Ma aqalla ma'rifata haula bi'azamatik, begitu pendek sedikitnya pengetahuan mereka terhadap kebesaran Allah, sehingga mereka berani berbuat dosa kepada mereka. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata kepada mereka, law kuntum fi mislahihim la asaitumuni, seandainya kalian hidup fi mislahihim, seperti manusia, kalian juga akan berbuat maksiat. Kalian juga akan berbuat maksiat dan Allah kepada malaikat. Artinya, wahai malaikat, apa mafhum mukhalafahnya? Kenapa kalian tidak berbuat maksiat seperti manusia berbuat maksiat? Karena apa yang ada pada manusia tidak ada pada malaikat. Menyelum bentuknya juga kurang pertama. Maka bentuk perangkat-perangkat bentuknya. Ketika itu malaikat masih mengatakan, faqalu, kula malaikat, kaifa yakunu hadza, kami tidak mungkin wahai Allah, kula malaikat. Qalu kaifa yakunu hadza, kami tidak mungkin melakukan itu. Wa nahnu nusabbihu bihamdik, karena kami selalu bertasbih kepadamu, memujimu. Wa nuqaddisu lak, dan kami selalu mensucikanmu. Dan malaikat membela diri. Qala, maka ketika itu Allah mengatakan tadi, sambungan hadis yang lain, yang mana cijuk keluarga mereka. Cijuklah yang paling mantap. Gabungan Harut dan Marut tadi. Beduk di dalam, pertama untuk perangkatnya, citren. Berkino Hanabih Furo. Ini dah di sini jelas. Kata-kata bukan dari Rasulullah itu menceritakan tidak lebih satu hari. Furo itu petren malaikatnya legebuk perangkat-perangkat. Furo itu malam. Anak putus malam. Apa yang tadi? Furo itu malam itu petren, zina, minum khamar, membunuh bayi dan dibunuh. Maka dari dasarnya, ketika dibandingkan malaikat secara umum dengan manusia-manusia yang soleh, maka tingkatnya lebih tinggi manusia yang soleh. Kemudian timbulan utama perangkat yang buruk kabilah itu kan. Kenapa? Nah, antara manusia yang soleh, kau di 50 pun padahal dalam dirinya dorongan berbuat maksiat cukup besar, namun tetap istiqamah dalam ketaatan. Tapi itulah yang kita katakan, hal-hal seperti ini harus kita tekankan dalam hati, kemudian membuat kita melihat manusia dengan pandangan Allah. Jadinya pembahasan tentang malaikat, insyaallah ke depan kita masuk tentang iman kepada kitab-kitab suci. Dan iman kepada
Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum